puji Tuhan. Saya persilakan kembali duduk. Seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dan salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekalian ya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan. Tentu oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Ya, semua berkat kasih dan anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur. Kita juga diberikan waktu untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, membangun persekutuan kita, bahkan juga membawa hidup kita untuk terus semakin dilengkapi, semakin dipersiapkan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya yang terus menolong kita, bahkan juga pengurapan rohnya yang menyertai sehingga kita dapat mengerti maksud tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kiranya melalui firman dan rohnya kita terus semakin dikuatkan, digairahkan secara rohani untuk kita boleh bertekun sampai kepada hari yang terakhir. Itulah hari kedatangan Tuhan kembali. Ya, kita juga sangat bersyukur kalau Tuhan membukakan kepada kita rahasia-rahasia firman-Nya secara khusus yang sudah kita ikuti dalam ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Wahyu. Wahyu adalah rahasia yang dibukakan dengan satu maksud tujuan supaya gereja Tuhan berkemenangan. Ya, saudara yang terkasih, kita melihat dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pasal yang ketiga bagaimana kondisi rohani gereja yang dulu pernah ada di Asia Kecil, yang juga menggambarkan bagaimana kondisi rohani gereja Tuhan. Tetapi bagaimanapun kondisi rohani gereja Tuhan, Tuhan selalu memberikan solusi supaya gereja Tuhan itu bisa bangkit. Baik kondisi rohani gereja Tuhan mungkin seperti jemaat di Efesus yang suam-suam, Tuhan juga memberikan solusi. Baik juga seperti kondisi rohani jemaat di Semirna. Ya, saudara, yang penuh dengan kesusahan-kesusahan, penuh dengan fitnah. Ya, bahkan kondisi rohaninya yang menderita oleh karena tekanan-tekanan, Tuhan juga memberikan solusi supaya bisa tetap bertahan dan setia sampai kepada akhirnya. Dan ada janji-janji yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat yang berkemenangan. Demikian juga dengan kondisi rohani jemaat baik di Pergamus, di Tiatira, yang kompromi dengan dosa, hidup di dalam dosa, berada di tengah-tengah tata iblis dan seterusnya. Tuhan memberikan solusi supaya berkemenangan dari keadaan rohani yang merosot itu. Ya, demikian juga kepada jemaat di Sardis. Ya, yang kelihatan hidup padahal mati, Tuhan juga memberikan solusi sampai kepada jemaat di Philadelphia yang walaupun Tuhan seperti tidak menyinggung kelemahan-kelemahannya, kekurangannya, justru sebaliknya Tuhan memujinya, tetapi Tuhan juga memberikan solusi supaya jemaat ini tetap bergairah dan bisa bertekun setia sampai kepada hari kedatangan Tuhan kembali. Ya, bahkan demikian juga dengan jemaat di Laodikia. Kita sudah masuk kepada kondisi jemaat di Laodikia. Surat yang ditujukan kepada jemaat di Laodikia ini, ya, di mana kondisi rohani jemaat ini berada dalam keadaan suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Alangkah baiknya kalau engkau dingin sama sekali atau panas sama sekali. Tetapi karena engkau suam-suam, maka aku memuntahkan engkau, kata Tuhan. Namun demikian pun engkau merasa dirimu dalam kondisi rohani yang mantap. Padahal engkau berada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, kata Tuhan. Engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, telanjang. Ya, saudara yang terkasih, ya, Tuhan menyelidik bagaimana kondisi rohani daripada jemaat di Laodikia.
yang berada dalam keadaan suam-suam. Ya, kalau kita melihat, saya kembali kutip dulu, ya. Wahyu pasal yang ketiga, boleh kita bacakan kembali dari ayat 15 dulu. Demikian Aku firman tahu Tuhan. segala pekerjaanmu, kata Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Ya, terus. Alangkah baiknya jika engkau dingin Ya, atau panas. terus. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, Ya. aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, aku muntahkan, kata Tuhan. Terus ayat 17 ini inti yang saya mau kutip karena engkau berkata, aku kaya, ya. dan aku telah memperkayakan diriku, Terus. dan aku tidak kekurangan apa-apa. Terus. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan Ya. malang, miskin, buta dan telanjang. Iya, ini kondisinya. Dalam bagian A dikatakan pengakuan dari jemaat di Laodikia. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan melalui firman ini. Karena engkau berkata. Siapa yang berkata? Jemaat Laodikia. Karena engkau berkata, apa yang dikatakan? Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ya. Jadi dari sini kita melihat jemaat ini merasa sudah hidup secara rohani. Ya. Sehingga terberkati secara jasmani. Dan merasa tidak kekurangan apa-apa. Namun sangat disayangkan jemaat ini tidak menyadari kondisi rohaninya. Bagaimana kondisi rohaninya? Tuhan tegur di sini, sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta dan ya, jadi merasa sudah hidup secara rohani, tetapi tidak menyadari kondisi rohaninya. Kenapa demikian? Saya sudah terangkan dalam ibadah kita, baik pada 2 minggu yang lalu, maupun juga pada minggu yang lalu. Oleh sebab jemaat ini seperti jemaat di Kolose, lebih mengutamakan ajaran, ataupun pendapat, ataupun ide-ide manusia lebih daripada firman Tuhan. Ya, jadi masuknya pendapat, ajaran, ataupun ide, ataupun konsep-konsep manusia, filsafat-filsafat manusia lebih dari firman Tuhan. Nah, ini yang membuat suam. Bukan berarti kita salah berinovasi, kita salah berkreasi, kita salah berkembang, kita salah memberikan pemikiran-pemikiran yang baik. Tidak salah. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan firman. Tetapi jangan mengutamakan pendapat manusia, ajaran turun-temurun, ide-ide manusia, konsep-konsep manusia, ataupun filsafat manusia lebih daripada firman. Itu tidak boleh. Nah, itu yang membuat suam. Sekali lagi jangan salah dalam menafsir atau menanggapi dari apa yang saya sampaikan. Bukan berarti kita salah memiliki ide-ide yang brilian, yang hebat. Bukan berarti kita salah membuat konsep. Bukan berarti saudara kita salah berinovasi, berkembang, ya, kreatif, tidak. Tetapi jangan bertentangan dengan firman Tuhan, jangan melebihi daripada firman Tuhan. Ya. Ketika itu melebihi daripada firman Tuhan, wah, ini yang membuat suam. Nggak usah jauh-jauh, saya berikan contoh kecil saja. Kita lebih banyak mendengarkan keluhan manusia daripada mendengarkan firman Tuhan, kita akan suam. Saudara boleh alami dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara lebih banyak mendengarkan keluhan manusia, kritikan manusia, ketidakpuasan manusia daripada saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara akan mengalami kesuaman. Saudara akan kehilangan gairah untuk membaca firman. Saudara akan kehilangan gairah untuk berdoa.
Saudara akan kehilangan gairah untuk beribadah. Saudara akan kehilangan gairah untuk melayani. Ketika kita lebih banyak mendengarkan baik keluhan-keluhan manusia, tanggapan, kritikan-kritikan manusia, ya, daripada firman Tuhan, itu akan membuat kita makin suam. Ya, kita bergairah karena kita banyak mendengarkan firman. Jadi sekali lagi, ya saudara, ketika konsep manusia itu, ide manusia, pendapat manusia itu lebih ditonjolkan dari firman, itu yang membuat suam. Saya mau sampaikan, ibadah dan pelayanan itu konsepnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Maka kalau kita bicara tentang tabernakel, tabernakel itu adalah pola ibadah dan pola pelayanan. Ya, pola ibadah dan pola pelayanan. Bagaimana caranya beribadah yang benar? Bagaimana cara pelayanan yang benar? Ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam kehidupan rohani maupun juga dalam pelayanan? Kalau dulu ada konsepnya, ini tabernakel ini. Tetapi ingat, tabernakel ini, bagaimana cara beribadah yang benar itu, bagaimana cara melayani yang benar itu, ini bukan dari Musa, bukan. Bukan dari Bezalel Aholiab. Ini bukan idenya, pendapatnya manusia, tidak. Beginilah kita buat ibadah kita supaya mantap. Beginilah kita buat pelayanan kita supaya lebih keren. Tidak. Ya. Tetapi ini konsepnya dari Tuhan. Maka Tuhan berfirman begini kepada Israel, kepada umat Israel. Kamu, ya, bangsa Israel, kamu umatku, kamu harus membuat bagiku kemah suci. Yang dalam bahasa Inggris disebutkan dengan tabernakel. Ya. Sesuai dengan contoh ataupun pola yang kuberikan, kata Tuhan. Tidak boleh menyimpang. Ya. Tidak boleh menyimpang. Keluaran pasal 25 dari ayat 8 sampai 9. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Iya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Ya, mereka. Siapa mereka ini? Umat Israel. Harus membuat tempat kudus bagiku, firman Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Supaya aku akan diam. Supaya aku hadir. Kata berdiam dalam bahasa Inggrisnya itu bertabernakel. Iya. Jadi berdiam itu dalam bahasa Inggris bertabernakel. Supaya aku berdiam, supaya aku bertabernakel. Iya, di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umat. Di tengah-tengah gereja. Supaya Tuhan hadir dan berdiam di tengah-tengah jemaat gereja. Maka terus, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, ya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi Tuhan yang memberikan polanya. Ya. Kalau kita melihat tabernakel itu tadi, semua itu dari Tuhan. Engkau harus membuat mezbah korban bakaran dari kayu penaga. Harus disalut dengan tembaga ini. Ya, berapa ukurannya, berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya. Ya, bagaimana modelnya. Ini dari Tuhan dengan peralatan-peralatannya ini. Ya. Berapa tingginya? Tingginya ini 3 hasta. Ya. Lalu 1,5 hasta dari bawah. Di tengah ini. 1,5 hasta dari atas. Ini di tengah-tengah, ini di dalam itu ada seperti jaring tembaga, seperti panggangan.
Ya, jadi ditaruhlah di atas ini, di atas panggangan itu korban, lembu atau domba. Jadi ketika itu dibakar, abunya turun ke bawah. Ya, begitu. Abunya turun ke bawah. Ya. Ini semua konsepnya ini dari Tuhan. Bukan dari Musa. Bukan idenya Musa ini, bukan. Ya. Bukan idenya Bezalel dan Aholiab yang ahli dalam membangun ini, tidak. Ya. Ini kan bicara tentang bagaimana kita masuk dalam pertobatan. Ya, cara pertobatan yang benar itu bukan menurut caranya manusia, idenya manusia, tidak. Tetapi menurut Tuhan. Ya, begini sistem pertobatannya, begini caranya, begini langkah-langkahnya. Harus ada korbannya. Ya, dan seterusnya. Ini kalau kita melihat secara rohani, pengertian rohaninya. Ya, saudaraku, ini sebenarnya memiliki pengertian rohani yang dalam. Ya. Tetapi yang saya mau kutip pada kesempatan ini bukan ide manusia, tidak. Tetapi idenya Tuhan. Demikian juga dengan bejana pembasuhan. Ya, ini juga idenya Tuhan. Engkau harus membuat bejana pembasuhan dari tembaga. Begini bentuknya, engkau harus membuat air. Setiap imam mau melayani, mempersembahkan korban, harus membasuh dulu di sini tangan dan kakinya. Sebelum menyelenggarakan ibadah, sebelum mempersembahkan korban. Ya, yang bagi kita secara rohani ini diartikan dengan baptisan air. Maka orang yang boleh melayani itu harus orang yang sudah dibaptis dulu dengan air. Dan bicara tentang baptisan air itu bukan seperti idenya, caranya manusia. Sesukanya manusia, tidak. Tetapi harus sesuai dengan firman. Ya. Maka cara kita juga membaptis bukan dengan idenya manusia, tetapi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman ini. Dan kita melihat contoh-contoh orang yang dibaptis di dalam Alkitab ini. Bagaimana caranya? Apa artinya? Ya, apa tujuannya? Sesuai dengan konsepnya Tuhan. Jadi baik ibadah maupun pelayanan kita adalah ya, idenya Tuhan, bukan ide manusia. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Keluaran pasal 25 ayat dari ayat 8 sampai kepada ayat 9, ya, mereka harus membuat kemah suci bagiku supaya aku berdiam ataupun bertabernakel, dan mereka harus membuatnya sesuai dengan contoh yang kutunjukkan, baik juga perabotan-perabotan ataupun peralatannya. Lalu diingatkan lagi dalam ayat terakhirnya, ayat 40 itu. Demikian. Ya. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ya, dikatakan dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang sudah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi Tuhan sudah memberikan contoh, gambaran, konsep. Bukan dari manusia, tapi dari Allah. Nah, konsep sekarang bagi kita ya adalah firman ini. Ya. Bagaimana kita beribadah, bagaimana kita melayani, bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita, bagaimana kita mempertahankan kehidupan rohani kita, ya sudah, bagaimana kita mengembangkan pelayanan kita, konsepnya adalah firman. Ya, bagaimana kita menjangkau jiwa-jiwa, konsepnya adalah firman. Ya, bagaimana supaya pelayanan kita berkembang, bukan idenya manusia, tapi konsepnya adalah firman. Walaupun mungkin ide manusia itu hebat, ya, baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan,
Suatu waktu nanti itu akan membuat jenuh dan menjadi suam. Ya, kita boleh saja, bagaimana caranya kita ya memenangkan jiwa-jiwa, merekrut jiwa-jiwa, ya supaya jiwa-jiwa bertambah, supaya jiwa-jiwa bertumbuh. Ya, manusia mungkin punya ide. Ya. Tetapi jangan sampai kita mengesampingkan firman Tuhan. Ide manusia itu baik kalau cocok dengan firman. Ya. Tetapi firman Tuhan itu yang harus di atas segalanya. Bagaimanapun hebatnya usaha manusia, contohnya dalam merekrut jiwa-jiwa, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan itu tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Firman Tuhan berkata begini dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 32. Kalau aku, anak manusia, kata Yesus, ditinggikan, dimuliakan, maka aku yang akan menarik jiwa-jiwa. Ya, jadi kalau Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan akan berkarya. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Yohanes 12 ayat 32. Dan aku, Ya. apabila aku ditinggikan dari bumi, Iya terus. aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, aku akan tarik semua orang datang kepada aku, kata Tuhan. Kalau aku ditinggikan, aku dimuliakan, firmanku yang dijunjung tinggi, ya, maka aku yang akan menarik, ya, aku yang akan menarik semua orang datang kepada aku. Kalau Tuhan yang dimuliakan. Nah, kembali saya mau sampaikan, bukan berarti kita tidak boleh memiliki ide untuk mengembangkan, tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreatif, bukan demikian. Saya justru selalu berkata begini kepada guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu harus kreatif. Guru-guru sekolah minggu juga harus berinovasi, bisa memperkenalkan hal-hal yang baru. Tetapi tidak boleh keluar dari konsep firman. Ya, tidak boleh keluar dari konsep firman. Maka segala sesuatunya itu harus berkaca kepada firman. Ya, seperti pujian kita berkata, berkaca dalam firman. Ketika kita berkaca kepada firman Tuhan, baru nanti akan terlihat. Kadangkala yang kita anggap baik ketika kita berkaca kepada firman, oh ternyata ini tidak sesuai. Kadangkala yang kita anggap benar, tetapi ketika berkaca kepada firman, oh ternyata ini sudah salah. Ya. Ketika berkaca kepada firman. Sama seperti jemaat di Laodikia. Jemaat Laodikia merasa sudah berada pada kondisi rohani yang mantap. Ya, aku kaya. Ya, karena aku rohani. Aku diberkati. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ternyata ketika Tuhan menyelidik. Tuhan berkata, engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ketika dikoreksi. Hal yang sama sering terjadi dalam hidup kita. Kita sudah merasa pada kondisi rohani yang mantap. Ya. Berada dalam kehidupan yang benar. Hidup dalam kekudusan. Kita berada dalam tingkat rohani yang bersemangat, bergairah. Tingkat rohani yang bertumbuh, tingkat rohani yang dewasa. Tetapi ketika kita berkaca kepada firman, nyatalah keadaan kita. Ya. Firman itu bagaikan cermin bagi kita. Maka tidak salah ya, kita mengembangkan pelayanan kita, kehidupan rohani kita bagus. Dan memang harus begitu. Guru-guru sekolah minggu, kembangkan pelayanan sekolah minggu. Ya, saudara yang melayani di komsel, kembangkan komsel.
Tetapi bukan dengan ide manusia. Bukan dengan konsep caranya manusia. Bukan dengan pendapat-pendapat manusia. Tetapi harus tetap kembali bertolak berkaca kepada firman. Ya. Kalau kita memiliki ide yang baik, puji Tuhan, cocokkan dengan firman. Ya. Kalau kita punya kreasi yang baik, cocokkan dengan firman. Ya. Supaya terus mengalami gairah semangat rohani. Kelemahan jemaat di Laodikia. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayatnya yang ke-17 ini, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Ternyata dalam kondisi suam. Jadi suam-suam ini karena merasa sudah cukup. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip sebentar. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian ayat 17. Ya. Kalian berkata, aku kaya. Ya. Aku memiliki segala sesuatu yang kuingini. Ya, aku kaya. Aku memiliki segala sesuatu yang kuingini. Wah, ini bahaya. Ya. Ini menjadi suatu peringatan bagi saya dan saudara. Ketika kita merasa segala sesuatu yang kita miliki, ya, yang kita ingini sudah terpenuhi. Bahkan aku tidak kekurangan suatu apapun. Aku tidak kekurangan suatu apapun. Merasa uang, kekayaan bisa menyelesaikan semua masalah. Tidak menyadari kondisi rohaninya. Karena segala sesuatunya beres. Ya, mungkin dalam nikah rumah tangga semua baik-baik saja. Ekonomi pekerjaan masih mantap. Mendukung. Ya, mungkin yang lain habis kontraknya, kita justru ditambah kontraknya. Ya, ketika yang lain mungkin dihabiskan kontraknya, justru kita dipermanenkan kontraknya. Ketika yang lain mungkin dibuang dari perusahaan, ya, justru kita dinaikkan jabatannya. Ya. Sehingga merasa tidak kurang apa-apa. Keluarga, ya, suami istri, anak-anak, ya baik-baik saja. No problem. Tidak ada masalah. Ya, suami istri tidak pernah tengkar, anak dengan orang tua aku. Secara ekonomi mungkin masih mantap, masih bisa mendukung. Kesehatan mungkin juga masih mendukung. Iya, sudah. Ya. Bahkan yang lain-lain. Ya. Mungkin tidak ada masalah yang terlalu rumit. Sehingga berkata di sini, aku tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi tidak menyelidik kondisi rohani. Yang sudah suam. Maka apa kata Tuhan terus? Kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian malang, Ya. miskin, melarat, buta, dan telanjang. Tuhan berkata, secara rohani, kalian tidak menyadari. Ya. Oke, secara jasmani baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi secara rohani, kalian itu malang, miskin, melarat, buta, dan telanjang. Sebelum kita melihat nanti bagaimana yang dimaksud dengan 5 hal ini. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Secara rohani. Ya, secara rohani. Kalau secara jasmani mereka kaya bukan miskin. Tetapi secara rohani mereka miskin. Ya. Bukan hanya miskin, melarat lagi. Bukan hanya melarat, telanjang.
Telanjang ini sudah dibawa kemiskinan. Ya, telanjang itu sudah dibawa melarat. Semiskin-miskinnya orang pasti masih berpakaian. Ya toh? Ya. Orang yang sudah mereng aja pun kadang kala rapi pakaiannya. Tapi kalau dikatakan telanjang, wah ini kondisi yang sudah di bawah kemiskinan. Ya. Sampai Tuhan berkata, engkau telanjang, engkau pakaian aja tidak punya. Ya. Tetapi engkau merasa tidak kekurangan apa-apa. Waduh. Ya. Merasa rohani mantap, tidak ada masalah, semua bisa terkendali. Ya, ternyata tidak menyelidik, tidak menyadari kondisi rohaninya yang sudah suam. Terjemahan sederhana saya kutip. Sekali lagi. Terjemahan sederhana. Saya mau kutip perbandingannya saja supaya kita lebih mudah memahaminya. Karena kalian masing-masing berpikir, Ya, saya sudah kaya. saya sudah kaya. Harta yang saya kumpulkan sudah cukup sehingga saya tidak akan mengalami kekurangan lagi. Ya, harta yang sudah saya kumpulkan ya, sudah cukup sehingga tidak merasa kekurangan lagi. Ya, ini pengakuan jemaat Laodikia. Ya, ini pengakuannya. Walaupun pengakuan ini tidak diungkapkan dari mulut. Karena ini Tuhan tahu dari hati. Ya, kita kan sudah melihat firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Siapa yang menyelidik hati? Tuhan. Ya, Tuhan yang menyelidik hati. Jadi walaupun tidak diungkapkan, tetapi Tuhan melihat hatinya. Dan ini yang ada dalam hatinya. Ya sudah merasa cukup sehingga saya tidak akan mengalami kekurangan lagi katanya. Tetapi kalian tidak menyadari bahwa secara rohani kalian sangat miskin. Tetapi kalian tidak menyadari bahwasanya secara rohani kalian itu sebenarnya miskin rohaninya. Terus tanpa harapan, melarat, buta dan telanjang. Ya. Oke, secara jasmani tidak masalah. Tetapi secara rohani kata Tuhan, ini kondisimu. Ya. Yang Tuhan selidik itu dalam hidup kita, kerohanian. Ya. Kerohanian. Maka Tuhan lihat satu persatu. Dimulai tadi kondisi rohani daripada jemaat di Laodikia ini. Kalau kita melihat dalam terjemahan sekarang. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat. Ingat ya sekali lagi. Melarat secara rohani. Apa yang dimaksud dengan melarat secara rohani? Melarat secara rohani itu adalah harapan ingin untuk hidup yang lebih baik. Tetapi justru sebaliknya. Kondisinya, ya sudah, penderitaannya, sengsaranya makin meluas, makin besar. Itu yang disebut dengan melarat. Ya, jadi harapannya ingin hidupnya lebih baik, ya justru sebaliknya sengsaranya yang semakin meluas, makin besar. Saya kutip satu contoh. Adalah anak yang terhilang. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kalau kita membaca dari ayat 11. Sampai kepada ayatnya yang ke-14. Dia meminta bagiannya kepada ayahnya. Sebenarnya harapannya adalah untuk hidup yang lebih baik. Ya, dia ingin hidup yang lebih baik. Tetapi apa yang dialami? Yang dialaminya adalah justru sengsara ataupun melarat.
Ayat 11. Yesus berkata lagi, Ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. ya. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Apa kata yang bungsu? Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Terus, Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. ya, lalu dibagi. Nah, ini bagian yang sulung. Nah, ini bagianmu yang bungsu. Ya. Kenapa dia minta bagiannya? Harapan untuk hidup yang lebih baik. Tetapi terus, Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, iya terus, lalu pergi ke negeri yang jauh. terus, Di sana ia memberoskan harta miliknya itu iya, dengan setelah dihabiskannya semuanya, iya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, terus, dan ia pun mulai melarat. ya, ia pun mulai melarat. Apa yang membuat dia mulai melarat? Ketika hubungannya makin jauh dari Bapa. Ini kan sebenarnya menggambarkan soal hubungan. Ya, soal hubungan. 2 anak ini menggambarkan soal hubungan. Ya, kalau kita melihat anak sulung itu tetap di rumah Bapak bersama-sama. Ya, bahkan masih bekerja di ladang Bapak. Melayani Bapak. Tetapi hatinya jauh dari Bapak. Ya, hatinya jauh. Ini menggambarkan orang-orang yang masih tetap eksis dalam pelayanan. Ya, masih melayani, masih ibadah. Ya, saudara. Tetapi sangat disayangkan hubungan dengan Tuhan itu sudah jauh. Ya, itu kalau kita membaca nanti ya di ayatnya ya yang ke-29 ya. Itu soal anak yang sulung. Ya. Saudara, bertahun-tahun aku ya, melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Katanya, bapaknya itu berkata, anakku kau selalu bersama-sama dengan aku. Punyaku adalah punyamu. Tetapi karena hubungannya ya sudah jauh dari Bapa. Walaupun masih bersama-sama dan masih melayani Bapa. Sekali lagi ini menggambarkan orang-orang yang masih tetap melayani Tuhan, tetapi tidak lagi ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang sulung. Sedangkan yang bungsu, ya, yang bungsu ini tadi yang meminta, Bapa berikanlah yang menjadi bagianku. Setelah diberi, ya, maka ia pergi jauh dari Bapa. Apa yang membuat dia jauh dari Bapa? Berkat. Berkat. Kelimpahan. Sama dengan kita, sama dengan jemaat-jemaat, sama dengan orang-orang percaya. Bapa berikan aku berkat-Mu. Berikanlah apa yang menjadi bagianku. Berikanlah apa yang menjadi kebutuhanku. Limpahi aku dengan berkat-Mu. Dengan kemurahannya, dengan kebaikannya. Bapa memberi. Haleluya. Haleluya. Saudara pernah meminta berkat kepada Tuhan? Tuhan memberi. Praise the Lord. Tetapi apakah berkat itu membuat saudara jauh dari Tuhan? Atau membuat saudara makin dekat dengan Tuhan? Mungkin kita dilimpahi dengan segala berkat. Bukan hanya kebutuhan kita, tetapi Tuhan memberikan kelimpahan. Namun secara rohani kita sengsara. Kenapa? Karena jauh dari
Jadi jangan sampai kita seperti anak yang terhilang. Kebutuhan kita terpenuhi, berkat kita dilimpahi, tetapi secara rohani kita sengsara. Kenapa sengsara? Jauh dari Bapa. Batin kita sesungguhnya mengalami kesengsaraan sebab jauh dari Bapa. Tidak lagi ada kepuasan secara rohani. Tidak lagi ada sejahtera. Tidak lagi ada sukacita. Justru nanti yang ada persungutan. Sama seperti anak yang terhilang itu. Apa yang ada? Mengeluh. Jadi dua anak ini menggambarkan soal hubungan. Hubungan dengan bapaknya. Ada anak yang masih tetap di rumah bapak, melayani bapak dengan baik, merasa tidak pernah melanggar perintah bapak, tetapi renggang hubungannya dengan bapak. Maka ada orang, ada jemaat, ada pelayan yang masih tekun di rumah bapak dalam ibadah, masih melayani Tuhan, merasa tidak bersalah, merasa tidak melanggar hukum-hukum Allah, firman Allah, tetapi sudah jauh dari Tuhan, sudah renggang hubungannya dengan Tuhan. Namun ada model yang kedua, meminta kepada Bapa, Bapa berkati aku, berikan aku kelimpahan, berikan apa yang menjadi bagianku. Tuhan beri dengan kemurahannya. Tetapi justru apa yang Tuhan beri itu membuat dia jauh dari Bapa. Anak yang hilang si bungsu itu, berkat itulah yang membuat dia jauh. Setelah dia memperoleh, dia pergi. Jangan sampai Tuhan memberkati kita, justru kita makin jauh. Pekerjaan kita diberkati, usaha kita diberkati, kebutuhan kita dipenuhi, bahkan bukan hanya terpenuhi, tetapi Tuhan memberikan kelimpahan, justru membuat kita makin jauh dari Tuhan. Secara rohani sengsara. Walaupun dalam pengakuan kita, aku tidak kekurangan apa-apa, tetapi Tuhan berkata, engkau melarat. Engkau melarat. Ya. Engkau hidup tanpa pengharapan. Engkau hidup tidak lagi menentu. Engkau sudah jauh dari Bapa. Maka nanti masuklah ke ladang api, ke pulau bulan. Pulau bulan kan? Ya. Masuk ke ladang babi. Ingin makan, ingin dipuaskan, ingin firman, tetapi tidak memperolehnya. Tidak lagi nanti ada kepuasan dalam hidup. Ini kondisinya. Jadi dikatakan melarat secara rohani. Ini adalah kehidupan yang ingin lebih. Tetapi justru sebaliknya. Sengsaranya yang makin meluas. Ya. Saudaraku, tidak ada harapan dalam kehidupannya ketika dia jauh dari Bapa. Ini kondisi yang dialami oleh jemaat di Laodikia. Apakah kita mengalami kondisi rohani yang sama seperti ini? Ini menjadi satu teguran bagi kita, bagi saya dan saudara.
Jangan Tuhan memberkati kita, memenuhi kebutuhan kita, tetapi kita tidak menyadari kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Maka kita butuh firman Tuhan yang selalu mengoreksi, mengarahkan kita untuk tetap berjalan di jalur yang benar. Amin. Ya, ini yang pertama yang Tuhan temukan. Baru yang kedua yang Tuhan temukan dikatakan engkau malang. Malang secara rohani. Ya, malang secara rohani. Pengertian malang, ya, kalau kita melihat di kamus bahasa Indonesia itu sama dengan bernasib buruk, ataupun celaka, ataupun bernasib sial. Ya, di mana kondisi rohaninya, di mana kondisinya yang sangat menyedihkan. Ya, sebab tidak ada harapan untuk lebih baik. Ya, itu yang dikatakan malang. Ya, kondisi rohani, kondisinya yang sangat menyedihkan dan tidak ada harapan untuk lebih baik. Ya, kita bersyukur kalau masih ada harapan bagi kita untuk lebih baik ataupun diperbaiki Tuhan. Amin. Ya. Saudara yang terkasih, ya, seberapa parah pun kondisi kita, keadaan kita, ya, saya percaya kuasa firman Tuhan masih mampu untuk memperbaiki keadaan kita ataupun hidup kita selama kita terbuka. Tetapi pendapat manusia, ide manusia, konsep manusia tidak akan pernah bisa mengubah. Tidak akan pernah bisa mengubah. Tetapi sebodoh apapun seseorang, kalau hatinya masih terbuka terhadap firman, masih bisa berubah. Kalau di dalam kitab Amsal ada dikatakan begini, ya, orang yang cepat dengan kata dibanding dengan orang yang bodoh sekalipun, yang bebal sekalipun, justru orang bebal masih lebih ada harapan, katanya. Coba Amsal 29 ayatnya yang ke-20 ya. Demikian firman Tuhan. Iya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Ya, orang yang cepat dengan kata-katanya. Wah, ini ya. Ya. Saudara, ini orang yang selalu suka menjawab. Ya, dikatakan begini, jawab. Ya, disuruh begini, jawab. Ini orang yang cepat dengan kata-kata. Kadangkala belum selesai kita suruh pun sudah langsung berpendapat. Ya. Sudah langsung berpendapat. Turunkan dulu bunga ini. Ya, belum dikerjakan sudah berpendapat. Ya, nanti kalau jatuh gimana? Pecah bagaimana? Kalau rusak gimana? Nah, dan lain sebagainya. Jadi belum dikerjakan sudah berpendapat. Ya. Belum dilihat hasilnya, belum sudah berpendapat. Coba dulu Gucci itu pindahin dulu ke sana, mana tahu lebih cocok dari sana. Nah, langsung komentar. Enggak, itu enggak cocok di sana. Ya, di sana itu banyak anak-anak. Ya, di sana nanti bersarang nyamuk dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih, belum dilakukan, ini sudah banyak komennya. Ya, saya kalau model manusia seperti ini, ya, saya tidak akan pernah mau menyuruh. Karena belum kita selesai menyuruhnya, udah komen duluan. Ini sudah. Nah, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Ya. Jadi dikatakan di sini, harapan lebih banyak bagi orang bebal. Bayangin, kalau orang bebal masih ada harapan. Orang jigil, jugul, apalagi. Ya, itu masih ada harapan. Orang bodoh, orang idiot sekalipun, itu masih jauh ada harapan.
bisa berubah daripada orang yang cepat berkata-kata. Saudaraku, orang kalau tidak lagi mempunyai harapan untuk bisa lebih baik, ini kondisi yang paling malang. Ya. Kondisi yang paling malang. Maka kepada jemaat di Laodikia ini Tuhan berkata, lebih baik engkau dingin sama sekali atau panas daripada suam. Ya. Kondisi yang suam ini kondisi yang malang. Ya. Tidak ada harapan untuk bisa lebih baik. Kalau orang dingin sama sekali itu masih ada harapan. Masih ada harapan. Kita melayani seseorang langsung menolak. Wah, ini masih ada harapan. Ya, dia langsung melawan, ada harapan. Ya. Paulus pun di awal-awal itu melawan. Ya. Kejam lagi, menganiaya orang-orang Kristen. Ya. Tetapi ketika Tuhan menemuinya, hidupnya berubah. Jadi lebih bagus sama sekali dingin. Daripada dilayani. Ya. Semua ya. Buat seperti ini. Ya. Kerjakan ini. Ya. Semua ya. Tapi satu pun tidak terlaksana. Maka Tuhan berkata, ya lebih baik dingin sama sekali atau panas. Kalau orang bebal, orang yang betul-betul melawan, memberontak, ini masih jauh ada harapan untuk bisa diperbaiki, untuk bisa lebih baik. Daripada orang yang cepat berkata-kata. Ya. Saudaraku, kalau kita melihat tadi saya minta sekali lagi dulu dibacakan dulu ayat 20 ini. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Ya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Justru lebih banyak harapan bagi orang bebal daripada orang yang cepat berkata-kata. Ya, ini kondisi orang yang malang. Tidak ada harapan untuk lebih baik. Saudaraku, kembali kita memperhatikan. Tuhan menilai jemaat di Laodikia ini, kondisi rohaninya itu malang. Kenapa Tuhan katakan malang? Karena fokusnya hanya kepada perkara yang jasmani. Fokusnya hanya kepada hal yang jasmani. Jadi orang yang hanya berfokus kepada hal yang jasmani, mengikut Tuhan supaya kebutuhan jasmaninya terpenuhi. Ya, melayani Tuhan supaya kesenangan jasmaninya terpenuhi. Ini orang yang paling malang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus menyampaikan, kalau hanya dalam hidup ini saja kita beriman dan berpengharapan kepada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari antara semua manusia. Kenapa? Karena iman dan pengharapan kita hanya berfokus tertuju kepada hal-hal yang lahiriah. Soal kebutuhan saja. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Menaruh pengharapan pada Kristus, terus maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Jadi kita tidak berpengharapan kepada kekekalan. Pengharapan kita hanya untuk kehidupan di dunia ini saja. Ya, bagaimana supaya nikah kita baik, bagaimana supaya ekonomi kita baik.
Jadi hanya soal yang jasmani, lahiriah saja. Sama seperti jemaat di Laodikia itu. Hanya kepada hal yang jasmani. Sehingga berkata, aku kaya. Aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Maka firman Tuhan, kalau engkau hanya berpengharapan kepada Kristus supaya kebutuhan jasmanimu, lahiriamu terpenuhi, engkau orang yang paling malang. Pengharapan kita sorga. Tujuan yang kita mau capai itu sorga. Amin. Iya, berkat jasmani itu hanya fasilitas. Dua hari yang lalu saya khotbah di Tanjung Piayu. Dalam pelayanan di sana saya sampaikan bahwasanya berkat itu bukan tujuan. Tapi itu fasilitas yang Tuhan beri untuk mencapai tujuan. Fasilitas untuk mencapai tujuan. Bukan itu tujuan kita. Ya. Tetapi itu fasilitas supaya kita tidak terhalang. Kalau saudara berkatmu terhalangkan, ibadahmu pun bisa terganggu. Ya. Kalau berkatmu kurang, pelayananmu pun bisa terganggu. Ya. Kalau berkatmu terbatas, pikiran saudara pun bisa terganggu. Betul? Ya, kadang di bulan tua seperti ini pun pikiran kita sudah mulai diganggu-ganggu. Ya. Karena senyum kita di minggu keempat dengan di minggu pertama, minggu kedua itu beda-beda. Beda-beda, ramanya pun beda. Ya. Kalau minggu pertama itu senyumnya, ramanya, luar biasa. Ya, isi bagus, pak kuling isi bagus. Iya. Nah, semua disapa. Tapi kalau sudah minggu masuk, minggu ketiga, minggu keempat, udah arhom, melurah, nahohom mahita. Ya. Salam pun diam aja. Saudaraku, Tuhan memberikan berkat bukan tujuan. Tapi sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan. Jadi kalau dalam hidup ini, ya, hanya dalam hidup ini saja, kita percaya berpengharapan kepada Yesus, kita orang yang paling kita masih tetap hidup di dalam kelemahan-kelemahan dosa-dosa kita. Maka Rasul Yakobus berkata begini, sadarilah kemalangan. Sadarilah kondisi rohani. Menangislah. Merataplah. Bersedihlah. Ya, tangisi kondisi. Sampai kita merasa kita ini tidak kekurangan apa-apa lagi. Tetapi lihat kondisi rohanimu. Kata Rasul Yakobus pada pasal 4 ayat 9. Demikian, Ya. sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Ya. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Ya, sadari. Ya, berduka citalah, merataplah, katanya. Ya, coba sekali lagi dari atas dulu, perhatikan. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Sadari kemalangan kita. Kondisi kita yang malang. Supaya kita bergumul untuk bangkit dari kondisi itu. Ini yang tidak disadari oleh jemaat di Laodikia.
Tentu ini disampaikan kepada kita supaya kondisi kita jangan sama dengan jemaat ini. Kalau jemaat ini tidak menyadari, maka Tuhan berfirman kepada kita melalui firman ini pada malam ini mengingatkan kita. Supaya kita menyadari kondisi rohani kita. Sehingga kita bergumul, kita meratap, kita berjuang untuk bangkit. Dari kondisi yang melarat, malang, bahkan miskin. Apa yang dimaksudkan dengan miskin? Miskin secara rohani. Kalau secara jasmani ini kaya. Ya, tetapi miskin secara rohani. Miskin secara rohani itu berarti tidak memiliki perkara-perkara rohani di dalam dirinya, dalam hidupnya. Ya, tidak ada perkara-perkara rohani di dalam dirinya sehingga menjadi miskin. Ya, beda dengan jemaat di Semirna. Kalau jemaat di Semirna secara jasmani mereka miskin, tetapi mereka kaya. Ya, itu dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-9. Ya, engkau miskin secara jasmani kata Tuhan, namun engkau kaya. Ya, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya kata Tuhan. Ya, jadi jemaat di Semirna ini justru sebaliknya. Jemaat Semirna ini secara ekonomi, secara harta, secara jasmani ini miskin. Tetapi secara rohani Tuhan memujinya, engkau kaya. Ya, beda dengan jemaat Laodikia. Jemaat Laodikia secara jasmani kaya, tidak kekurangan apa-apa, tetapi secara rohani miskin. Ya, miskin. Miskin rohani, secara rohani artinya tidak memiliki perkara-perkara rohani di dalam dirinya. Kenapa bisa miskin? Tentu karena malas. Ya, malas. Kalau di sekolah dulu kita diajari, ya, dikatakan rajin pangkal. Hah? Bingung kan? Malas. Ang beparsikola sokoro. Amsal pasal yang ke-6 mencatat, ya, kemalasan itu mendatangkan kemiskinan. Ayat 9, Amsal 6 ayat 9. Hai pemalas, Ya? berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Iya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Terus? Melipat tangan sebentar lagi Iya. untuk tinggal berbaring. Terus? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Iya. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kenapa bisa miskin? Karena malas. Jadi secara jasmani pun orang malas itu tidak akan pernah bisa kaya. Ada ceritanya orang malas kaya. Ya. Secara rohani pun demikian. Ya. Kenapa rohaninya miskin? Karena malas. Ya. Malas berdoa. Malas baca firman Tuhan. Malas belajar. Ya. Itu yang membuat. Kita bisa kaya dengan perkara-perkara rohani, kaya firman Tuhan, karena kita rajin. Rajin belajar, rajin mengulang, ya, rajin menghafal, rajin merenungkan. Sehingga kita diperkaya oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah terbatas, kondisi kita terbatas, ya, kita pun malas, ya miskin, secara rohani miskin.
Firman pun tidak dihafal, firman tidak mengerti, kebenaran tidak paham. Saya ingat dulu jemaat kita mula-mula, kalau kita ibadah PA, saya biasanya khotbah hampir 2 jam. Beda dengan sekarang. Nah, dulu itu hampir 2 jam khotbah. Baik ibadah minggu maupun ibadah PA. Maka kita bisa selesai ibadah itu sampai jam-jam 10 atau jam 10 kurang. Tapi selesai ibadah tidak langsung pulang. Nanti masih sharing lagi sambil minum kopi. Ya, ini dulu Ibu Joel Ginting ini dulu sering bikin kopi malam selesai ibadah. Ya. Kenapa? Jemaat tidak pada pulang. Apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Udah, masih sharing soal firman Tuhan. Kadang sampai jam 11 bisa lewat. Beda dengan zaman now. Ya, zaman now belum selesai ibadah pun udah pada berhamburan. Ya. Kadang kita ibadah pun tidak serius. Pendengaran kita terbatas. Kita punya Alkitab pun nggak lagi. Karena sudah zaman modern. Sudah jarang punya buku catatan. Saya siapapun khotbah selalu saya catat. Catatan saya dari dulu sampai sekarang masih lengkap. Bukan catatan saya, khotbah saya bukan. Khotbah orang lain. Kadang saya buka lagi. Renungkan lagi. Pelajari lagi, gali lagi. Jadi harus rajin. Kalau kita rajin bekerja, berkat jasmani kita pun pasti melimpah. Iya kan? Itu kan sudah hukumnya. Ya, kalau saudara kerjanya hanya basic saja, ya kan sudah tertentu toh. Ya, karena adanya OT-nya, overtime-nya, maka naiklah sedikit. Ya, ditingkatkan lagi. Ya, kita masuk pagi, pulangnya second. Tahu pulangnya second? Masuk pagi, pulangnya second. Berarti kan tengah malam toh. Masuk pagi, pulangnya parmuda nih second. Asok takas. Ya, ini kan lebih mantap lagi, lebih besar lagi. Ya, kenapa? Ya, rajin. Ya, ini kita sudah tidak pernah OT, basic terus, ya itu pun sering absen, ambil cuti, dan lain sebagainya. Mau dapat apa? Secara jasmani. Secara rohani pun begitu. Bagaimana kita bisa kaya dengan firman? Bagaimana kita bisa kaya dalam pengertian, pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana kita bisa kaya akan kebajikan-kebajikan kalau tidak rajin? Kalau kita mau kaya secara rohani, rajinlah berbuat baik. Kitab Galatia kan mengingatkan itu, selama masih ada waktu, jangan jemu-jemu berbuat baik. Tetapi berbuat baiklah kepada semua orang. Dimulai dari saudara-saudara kita seiman. Dan kamu akan menuainya kalau kamu tidak menjadi lemah. Itu sudah hukum Tuhan. Ya, jangan jemu-jemu. Dengan kata lain, rajinlah berbuat baik. Supaya kita mengalami berkat rohani. Kekayaan secara rohani.
kaya dalam kebajikan, kaya dalam kemurahan, kaya dalam pengertian, kaya dalam firman, kaya dalam pengurapan Tuhan. Kalau rajin, bagaimana kita mau kaya dalam pemakaian Tuhan, kaya dalam pengurapan Tuhan, kalau kita tidak pernah berdoa? Pengenalan kita akan Tuhan, kaya akan firman Tuhan, kalau kita tidak pernah belajar. Kita catat firman pun tidak pernah. Ya. Ini kepala kita ini dalam menangkap itu terbatas. Kemampuan kita untuk mendengar dan mendengar serius dan menangkap dengan baik paling tinggi itu 40 menit. Itu pun sudah brilian itu. Sudah hebat itu. Jangan-jangan 30 menit pun sudah gini gitu. Orang yang paling hebat ininya, IQ-nya pun, itu paling tinggi 40 ke 45. Mampu mendengar dengan baik, dengan serius. Dapat mengerti dengan baik. Apalagi kalau 1 jam lebih, apalagi 1,5 jam. Ya. Mana bisa dapat itu semua? Kecuali saudara catat. Baru saudara ulang lagi. Direnungkan lagi. Sehingga kita makin bertambah kaya. Ya. Kaya secara rohani. Maka kepada Timotius diingatkan oleh Paulus. Timotius, ingatkan orang-orang kaya secara jasmani. Supaya mereka jangan hanya kaya secara jasmani. Tapi kayalah secara rohani. 1 Timotius pasal 6. Ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Iya. Agar mereka jangan tinggi hati. Iya. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Iya. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Iya, terus. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Iya. Menjadi kaya dalam kebajikan. Kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Iya, terus dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Iya. Di waktu yang akan datang. Terus. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Yang sesungguhnya. Itulah hidup yang kekal. Ya. Jadi dari sini kita melihat yang Paulus maksudkan supaya kita kaya secara rohani. Maka orang-orang yang kaya secara jasmani pun tapi miskin secara rohani ini diperingatkan. Apalagi kita yang sudah di dalam Tuhan. Ya, hal ini menjadi suatu peringatan yang keras bagi kita. Baik saya ya maupun kita sekaliannya, para pelayan-pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Mari. Biar ini menjadi suatu koreksi bagi kita. Ya, supaya kita belajar. Bukan hanya mencari kekayaan lahiriah saja. Tetapi berjuang untuk mencari kekayaan rohani. Hidup yang sebenarnya bukan di bumi ini. Bukan. Tapi sorga mulia yang kekal itu. Ya. Jadi ini menjadi satu peringatan. Baru selanjutnya setelah melarat, malang, miskin dan buta. Buta secara rohani. Ya, buta secara rohani. Bagaimana yang dikatakan buta secara rohani? Yang dikatakan buta secara rohani itu adalah kehidupan yang tidak bertumbuh, yang tidak meningkat rohaninya. Ya, tidak bertumbuh rohaninya.
Dalam 2 Petrus 1 dari ayat 5 sampai ayat 9 itu dikatakan, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kepada kebajikan, pengetahuan. Kepada pengetahuan, iya, dan seterusnya. Sampai kepada kasih. Kalau semua itu tidak ada padamu, katanya, semua itu tidak ada, maka engkau akan menjadi buta dan licik. Jadi kenapa buta? Karena tidak bertumbuh secara rohani. Walaupun jasmaninya bertumbuh. Ya. Jemaat Laodikia ini dikatakan buta karena tidak bertumbuh. Walaupun sudah mendengar, sudah menerima pengajaran, tetapi tidak bertumbuh. Ya. Sudah dengar, tapi tidak bertumbuh. Maka di dalam Yesaya 42 ayat 18, 19 sampai kepada ayat 22 Tuhan berkata, siapakah yang buta, siapakah yang tuli selain dari umatku? Mereka sudah mendengar pengajaran tetapi mereka tidak bertumbuh. Yesaya 42 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Iya. Dengarkanlah hai orang-orang tuli, Terus. pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ya, terus. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Ya. Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Ya, terus. Siapakah yang buta seperti suruhanku? Terus. Dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Ya, bayangkan. Ya, buta dan tuli seperti suruhanku, seperti ya utusanku, kata Tuhan. Seperti hambaku, kata Tuhan. Terus. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Iya, terus. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Iya, terus. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya. Demi penyelamatannya. Untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Diberi pengajarannya. Tetapi terus. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Terus. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang. Iya, terus. Dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Iya. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Iya, terus. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata kembali. Tetapi justru mereka terjebak. Mereka terkurung. Kemana mereka terjebak? Ada yang terjebak kepada kekayaan, ada yang terjebak kepada konsep-konsep manusia. Ada yang terjebak dalam dosa, dalam pemikiran-pemikiran yang salah, walau sudah mendengar pengajaran. Jadi kenapa buta? Yang pertama-tama tadi tidak bertumbuh. Kenapa mereka buta? Seperti pelayan-pelayanku, hamba-hambaku, umatku, kata Tuhan. Mereka mengabaikan pengajarannya. Sehingga mereka terjebak ke dalam banyak kesalahan-kesalahan, kesesatan-kesesatan. Yang mengakibatkan mereka buta secara rohani. Baru yang terakhir, yang kelima. Telanjang. Telanjang secara rohani. Telanjang secara rohani. Ini berbicara tentang keadaan yang sangat memalukan. Ya, keadaan yang sangat memalukan. Orang yang telanjang secara rohani adalah orang yang tidak berjaga-jaga. Tidak punya persiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-15. Wahyu 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Iya. Lihatlah, Terus. aku datang seperti pencuri. Berbahagialah. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Jadi kenapa telanjang? Karena tidak berjaga-jaga. Ya. Tidak berjaga-jaga. Maka perlu selalu berjaga-jaga. Ya. Adam dan Hawa yang tidak berjaga-jaga.
Sehingga mereka tersesat. Akhirnya telanjang. Kehilangan kemuliaan. Maka mereka berusaha menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Itu adalah usaha manusia. Orang yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Orang yang sudah kehilangan kepercayaan Tuhan. Akan berusaha untuk menutup-nutupi. Dengan caranya sendiri. Dan itu Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan tidak berkenan. Maka Tuhan memberikan solusi kepada jemaat di Laodikia. Dalam kondisi itu. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 18. Karena itu kusarankan kata Tuhan. Belilah daripadaku pakaian, emas, dan juga minyak. Ya, belilah daripadaku kata Tuhan. Artinya semua itu bersumber dari Tuhan. Ya, kekayaan rohani itu bersumber dari Tuhan. Amin. Ya, kita kaya dalam firman, kaya dalam kebajikan, kaya dalam pengurapan, dalam pemakaian Tuhan, kaya dalam perkara-perkara rohani, kaya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Semua kekayaan itu bersumber dari Tuhan. Supaya kita kaya dalam semua itu, Tuhan berkata, bayar harganya. Beli daripada. Jadi kalau kita mau kaya secara rohani, harus ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus dibayar. Saudara mau kaya dengan firman Tuhan, harga harus dibayar. Saudara mau kaya dalam pemakaian, dalam pengurapan Tuhan, ada harga yang harus saudara bayar. Dengan doa, dengan pergumulan, dengan air mata. Kalau pelayananmu mau berkembang, ada harga yang harus saudara bayar. Supaya kita kaya secara rohani. Sekali lagi, kekayaan rohani itu bersumber dari Tuhan. Bukan dari dunia. Ya, tapi dari Tuhan. Bagaimana supaya kita memiliki kekayaan rohani? Ada harga yang harus dibayar. Ya, itu yang Tuhan minta. Saya tidak perpanjang firman ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Ya, saudara. Tuhan menyarankan supaya membeli emas, pakaian, dan juga minyak. Tapi pada kesempatan ini, supaya kita kaya secara rohani, itu tidak secara tiba-tiba. Tetapi belilah daripadaku kata Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Sesuatu yang harus dikorbankan. Kekayaan rohani tidak dapat dimiliki dengan uang. Tetapi dengan harga yang harus kita bayar. Kita bangkit berdiri bersama-sama.